Rumah tangga yang dibangun anggota DPRD Jatim Dr. Benyamin Kristianto dan Dr. Meiti Muljanti, jauh dari harapan bahagia. Setelah 20 tahun menikah, tak hanya itu psikologis anak dalam korban perceraian mengacu pada dampak emosional dan mental yang dialami anak akibat perpisahan orang tua, seperti kebingungan, rasa kehilangan, kecemasan, depresi, dan perubahan perilaku seperti menarik diri atau agresif. Hal ini bisa memengaruhi kepercayaan diri, hubungan sosial, dan prestasi akademik anak, bahkan berlanjut hingga dewasa. Dalam sidang lanjutan kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT, dengan terdakwa Dr. Meiti Muljanti, dengan agenda pemeriksaan terdakwa, yang digelar di PN Surabaya. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Ratna Dianing Wulansari, yang didampingi Hakim Anggota Niputu Sri Indayani serta Hakim Cokia Ana Opusunggu. Tampak Meiti berupaya membela diri dan menyampaikan argumennya jika dirinya dianggap tidak bersalah, tak hanya itu menilai rekaman video tersebut editan. Namun kejelian jaksa dalam argumentasi membuktikan dakwaannya pada akhirnya terdakwa mengakui dalam rekaman video tersebut. Tak hanya itu terdakwa bongkar dapur rumah tangga selama membina baterai rumah tangga dari segi keburukan Dr. Benyamin yang tidak ada kebaikannya dengan terdakwa selama membina rumah tangga. Masih ingat nggak kejadiannya? Harinya, waktunya, nggak ingat. Saya bantu ingatkan ya. 8 Februari 2022 jam 6.40 WIB 6 pagi. Kiranya bulan Februari. Benar apa? Tidak ingat. Tahunnya tahun 2022. Kemudian mengenai alamatnya di Perumahan Taman Pondok Indah Blok C di 14 RT 2 RW 9 di Jakarta. Benar? Ya. Ini rumah bersama. Rumah saya sendiri. Oh, ini rumahnya, rumah terdakwa. Baik. Misalnya yang saudara lakukan pada pagi itu apa? Seingat saya sedang menggoreng bekal sekolah anak saya. Oh, sedang menggoreng. Kemudian apa yang terjadi saat itu? Waktu itu seingat saya dia datang dan bentak-bentak saya, ngajak bertengkar. Dan karena saya sekian puluh tahun sering mendapatkan kekerasan, maka refleks saya membela diri dan mempertahankan diri sehingga saya mungkin otomatis melakukan cipratan atau apa saya juga lupa. Oh, jadi saudara terdakwa menganggap itu pembelaan. Iya. Tapi saudara yang tadi saudara sampaikan itu mencipratkannya itu benar, saudara cipratkan mengarah kepada Dr. Benyamin. Saya tidak ingat. Itu hanya mungkin dilihat di CCTV itu mencipratkan. Saya juga nggak ingat. Oke. Yang saudara gunakan menciprat itu apa? Waktu itu saya ingatnya saya lagi bawa, saya menggoreng pakai video. Oke? Video. Oke. Itu masih dalam keadaan panas. Video mana digoreng? Video kan nggak panas, saya dipegangnya kayak gini. Kemudian pada saat setelah saudara cipratkan, benar terjadi percekcokan setelahnya. Sebelumnya sudah tercekcok. Oh, sebelumnya sudah cekcok. Tapi setelah itu kembali cekcok. Enggak. Kemudian apa yang saudara lakukan setelah saudara mencipratkan itu? Saya menggoreng lagi. Saya melanjutkan memasak karena anak saya harus berangkat sekolah terlambat. Tapi bukti rekaman CCTV yang kemarin ditunjukkan itu menurut terdakwa benar seperti itu. Iya, saya sepertinya editan itu yang ini. Editan. Ada bukti yang saudara ini enggak sampaikan enggak yang bisa menyampaikan bahwa video CCTV tersebut adalah video editan? Ya karena tidak ada saya waktu membela dirinya itu saya tidak ada di CCTV. Berarti sudah diedit. Dan waktu saya menggorengnya nggak ada di CCTV. Oke, itu kan pembelaan saudara terdakwa ya. Yang saya tanyakan fokuskan adalah ketika korban ini atau Dr. Benyamin ini mengalami kekerasan fisik yang tadi saudara tekankan pencipratan minyak, kemudian penjepitan ada beberapa bagian tubuh,
Dokter Benjamin yang mengakibatkan luka. Itu tidak ada di CCTV. Saya keberatan. Tidak ada di CCTV sama sekali, tidak ada saya lihat. Tidak ada. Tapi kemarin kan saksi Puji Hendra menerangkan bahwa pada saat itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Ya bisa saja itu karena dicekik sendiri, saya kan nggak tahu. Kalau gitu izin kembali menunjukkan rekaman CCTV ya. Iya, silakan. Yang betul, bukan dicekik. Ya. Jadi ini CCTV itu alat penjepit yang saudara pegang menyentuh bagian tubuh lengan kiri dari korban. Seingat saudara terdakwa pada saat itu saudara merasa menyentuh atau tidak? Tidak merasa menyentuh. Oke. Kemudian yang saudara rasakan pada saat itu seperti apa sumpit yang saudara pegang ini? Menyentuh bagian mana? Tidak ingat. Tidak ingat. Karena saya posisinya sedang sibuk menggoreng. Jadi Oke. saya tidak ingat. Tadi kan saya sudah memperlihatkan video rekaman. Ya, saya kan tidak ingat. Sudah 3 tahun yang lalu saya sudah tidak ingat apa-apa. Tapi yang ada di dalam video ini saudara terdakwa atau bukan? Ya sepertinya saya. Sepertinya. Dijawab yang lugas ya. Di rumah tersebut pada waktu dan start pada waktu terjadinya tindak pidana itu yang ada di rumah ada siapa saja? Ya saya sama anak saya. Tiba-tiba dia datang. Ada terdakwa. Iya. Ada. Oke, saya tanyakan lagi pertama video CCTV-nya. Yang ada di dalam video ini terdakwa atau bukan? Iya. Terdakwa pegang sumpit penggorengan itu. Iya. Sekarang cukup. Saudara sadar atau saudara sadari itu saudara seperti sedang menyipratkan seperti itu bahasanya. Iya. Karena emosi untuk menjaga diri gitu kan? Iya. Tapi saudara tahu nggak itu kena bagian mana dari si korban ini? Tangan. Tangan. Berapa kali saudara Tidak ingat. tidak ingat? Lebih dari 1 kali? Iya. Bagaimana cara ininya? Saya Menyiprat? sudah lupa. Itu udah 3 tahun yang lalu yang dia. Oh gitu. Berarti arahnya saudara membelakangi atau berhadapan? Berhadapan. Berhadapan. Itu sutilnya itu baru dari kompor ya? Handphone. Enggak, maksudnya masih ada minyaknya panas. Mungkin. Oh, enggak. Mungkin. Mungkin. Saudara tidak ingat persis, Iya. maksudnya seperti itu. Tapi saudara lihat ada bagian ada yang terkena ke bagian tubuh. Mungkin saya nggak ingat. Setelah kejadian itu, korban ini langsung dibawa ke rumah sakit atau bagaimana? Saya tidak tahu. Karena Tidak saya tahu. sibuk menyiapkan anak sekolah. Oh, jadi enggak, apakah dia lari mencari apa? Kalau dia pergi, kan dia memang nggak tinggal di situ yang mulia. Jadi saksi itu sebenarnya dia tidak tinggal di rumah itu. Dia tiba-tiba datang saat saya sedang menggoreng. Nah, tiba-tiba dia ngajak bertengkar. Dan setelah itu dia pergi lagi. Saya nggak tahu kemana. Saudara dengar dia kayak orang kesakitan, Tidak, sama sekali tidak. Tidak. Ya. Terus setelah ada peristiwa ini, saudara pernah lihat atau bertemu? Oh, dia ngasih tahu. Tidak pernah. Saya sakit di bagian ini. Tidak pernah atau bertemu saya yang mulia. periksa ke dokter di bagian ini, ada yang luka
Tidak pernah. Tidak pernah lihat mukanya. Perlu saya jelaskan, kami sudah tidak tinggal serumah sejak 2021 yang lalu. Maksud saya, setelah kejadian itu apakah sempat ada bertemu? Tidak pernah ya. Saya lupa. Tidak pernah. Kan waktu itu masih suami toh, ya. Tidak pernah ya ketemu yang lalu. Ya. Jadi setelah kejadian itu saudara ketemu lagi dengan suami? Tidak pernah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ketemu hanya di pengadilan. Kantor polisi juga tidak pernah ketemu. Ketemu sekali waktu mediasi. Nah, ya itu kan berarti pernah ketemu. Ya. Ya ketemunya udah tahun 2022 ini. Jadi itu dari sekian tahun 2021 baru ketemu tahun 2025. Sempat ketemunya di pengadilan cerai, gugatan cerai di PN Sidoarjo ya. Tahun 2000. Tahun 2021 saya juga gugat cerai, kemudian 2022 saya gugat lagi, dan kemarin saya gugat lagi. Jadi sudah 3 kali saya menggugat cerai yang mulia. Ya. Tapi ini kan kalau kita mengacu kepada gugatannya ya, gugatannya dakwaannya, saudara ini kan di sini melakukan kekerasan fisik ya, dalam hal ini tidak ada muatan yang bersifat seksual ya. Jadi kan di sini bicara apa yang didapatkan saja ya, yang sebelumnya kayak suka ada suka apa tidak masuk dalam hal ini ya, maafkan saya gitu ya. Nanti kan fokusnya di situ ya. Jadi tapi ibu sadar bahwa waktu itu sempat menciptakan Saya sudah lupa yang mulia, itu sudah 3 tahun yang mulia. ya. Saya udah umur segini, udah 55 tahun, sudah agak sombong. Bagian tapi saudara ada Mungkin dia bisa gitu. Saya sudah lupa ya, udah umur 55 tahun. ya. Mengenai luka-lukanya saudara tidak tahu ya. Tidak pernah. Luka-luka bagian apa Tidak saja, pernah. peristiwa akibat luka itu berakibat apa bagian Tidak pernah tahu ya. tidak pernah ketemu. Saudara terdakwa ya, tadi sempat saudara sampaikan bahwa saudara merasa tertekan karena sudah sering terjadi pertengkaran. Iya, saya biasanya jadi korban yang mulia. Saya lah korban KDRT yang sesungguhnya selama puluhan tahun yang mulia. Korban itu seperti apa? Saya sudah sering dipukulin, ditendang, diludahin. Mau yang mulia. Saya sudah pernah, sudah sering. Dan saya tidak pernah melapor. Jadi perlu saya jelaskan yang mulia. Gak usah dijelaskan, menerangkan. Nah, Saya terangkan bahwa sebenarnya saya kasus ini aja saya sudah mungkin saya curiga ini penuh rekayasa. Mulai dari proses penyidikan, saya tidak pernah menerima surat panggilan dari penyidik kepolisian untuk klarifikasi kasus KDRT yang terjadi tahun 2022 itu. Jadi saya seperti dijebak yang mulia. Saya datang ke Polres waktu itu untuk wawancara klarifikasi laporan saya tentang penelantaran ke penyidik Brigda Rio di Prambon. Saat itu saya lagi diwawancara sama Brigda Rio. Tahu-tahu ada penyidik lain namanya Brigda Hendra Ari di meja satu ruangan yang sama meja yang lain. Tahu-tahu ditanya, ibu ini istrinya dokter Benyamin ya? Iya betul. Kalau udah selesai wawancara pindah ke meja saya ya. Oh baik. Ini cuma tanya-tanya aja bu. Terus aku ditanya tentang cepit supil itu. Saya jawab iya mungkin udah lama soalnya pak. Terus saya ditanya-tanya, dibikinlah BAP. Tiba-tiba besokannya saya langsung jadi tersangka yang mulia. Ini sangat tidak adil kalau menurut saya. Baru ditanya-tanya besoknya langsung jadi tersangka tanpa surat panggilan sama sekali. Gini Bu ya. Kemudian waktu proses mediasi aja, mediasi itu saya sudah sampaikan ini saya mediasi keinginan saya ini dan tidak berhasil ya sudah kalau tidak berhasil. Dan waktu saya gugat cerai di PN Sidoarjo, tiba-tiba saya dijemput paksa oleh 6 orang penyidik itu. Jadi saya dijemput paksa kepolisian untuk dibawa ke kejaksaan. Seperti itu Saudara juga prosesnya. saya di PN Sidoarjo. Perkawinan saudara secara Kristen yang mulia. nah, tadi kan saudara sampaikan bahwa saudara mungkin pada waktu melakukan karena kondisi sudah sering merasa tertekan, sudah sering merasa dianiaya ya, dan tendang. Di persidangan ini kami tanyakan, saudara mau mengajukan saksi yang meringankan? Tidak ada yang mulia. Saya hanya mengatakan apa yang saya rasakan yang mulia. 30 tahun saya dianiaya yang mulia. Saya sudah pernah lapor secara KDRT psikis, fisik,
ke Polda Jatim. Tapi apa? Di sana saya dipersulit yang mulia. Saya dites psikologi, saya dites psikiater, saya juga dites lie detector. Saya tidak dianggap, saya dianggap ODGJ, saya dianggap pembohong. Akhirnya saya cabut laporannya tahun 2021. Saya ada bawa buktinya, nanti saya serahkan ya. Saya pernah ke Polda Jatim tahun 2021. Jadi maksudnya begini loh, Bu. Jadi saudara melakukan perbuatan itu karena ada dasarnya, ya. Betul. Sampaikan. Tapi omongan itu harus ada Iya, saya bawa yang mulia. ada Saya yang bukti semua. mengetahui, ada yang bisa melihat bahwa selama ini saya merasa seperti merasa dizolimi, nah, sama suaminya sendiri. Itulah menjadi dasar itu kenapa pada waktu itu dia datang kami tidak bisa, terus dia mengajak bertengkar. Jadi tidak ujung-ujung saya marah terus langsung seperti itu loh. Kan kita menyadari kalau suami istri bertengkar memang sering bertengkar, pasti bertengkar mulut ya, terus sedikit bertengkar. Nah, tetapi yang dilaporkan itu sudah termasuk kekerasan fisik itu lapor pun Saya nggak lapor yang mulia, yang lapor dia. Iya. Saya sudah lapor penelantaran yang mulia karena saya tidak diberi nafkah. Awalnya ibu yang melaporkan dia penelantaran. Karena dia tidak memberi saya nafkah. Kemudian dia lapor balik mengenai KDRT ini. Saya lapor karena tidak diberi nafkah, ada buktinya. Saya punya rumah sakit yang mulia, rumah sakit Seramika. Nanti Ternyata di ya. sana saya diputus, saya di PHK secara tiba-tiba karena saya bilang ini gaji atau nafkah, dia bilang itu nafkah. Apa yang dilakukan dia jangan itu nanti kalau memang mau diproses apa mau itu lagi ya kita fokus dengan perkara ini saja tidak lebar kemana ya melakukan kekerasan secara fisik. Ya itu pasti ada penyebabnya yang mulia. Kekerasannya bukan hanya secara fisik tapi psikis. Saya juga seperti tadi saya pernah diselingkuhin. Dia juga pernah melakukan kekerasan seksual. Dia melakukan sodomi yang mulia. Yang ditunjukkan di sini adalah ibu sebagai terdakwa ya terdakwa dalam kasus. Ya saya akan menjelaskan kenapa saya melakukan itu. Saya melakukan pembelaan diri yang mulia. Ya udah, ini aja Bu ya. Nah, nanti kami juga akan pertimbangkan maksud saya itu. Saya akan berikan bukti bahwa Ibu saat ngomong ini dulu. Ibu tuh mau ngomong gitu, harus ada buktinya. saya ada bukti. Saya ada bukti saat ini saya menderita penyakit menular seksual karena dikeluarkan oleh beliau yang mulia. Kenapa saya ngomong seksual? Karena saya punya penyakit menular seksual. Saya punya bukti hasil lab HPV DNA positif. Nanti dulu kita punya hanya itu aja kekerasan fisik tidak kekerasan seksual. Karena itu ada ininya, saya mengalami, saya menderita batin, saya menderita sangat curiga terhadap orang lain termasuk pada yang kuliah dan juga Sebentar. saya menderita sakit banyak. Sebentar. Ibu jawab yang kita tanya saja. Jangan kemana-mana ya. Nanti kalau ibu punya masalah sendiri atau ibu punya aduan sendiri untuk suami ibu adukan. Saya sudah pernah yang mulia di Polda Jatim, saya di diadukan Pimpong. sekarang di sini ibu sebagai terdakwa dalam kasus. Iya, makanya kenapa saya melakukan itu ada alasannya yang mulia. Ya, saya rasa itu saja ya. Jadi tadi ibu masalah mencitrakan supir ke arah suami itu tidak paham banget, tidak ingat sekali itu. Cuman memang ada melakukan, hanya lupa beberapa kalinya dan mengenai bagian mana lupa. Ya, itu kan kesimpulannya itu. Ya, saat itu juga yang mulia, saksinya juga kan bilang bahwa dia tidak mendengar teriakan minta tolong. Yang mulia kan dengar sendiri. Saksi supir bilang dia tidak mendengar teriakan minta tolong. Dia juga tidak mendengar teriakan kesakitan. Kemarin sudah tadi. Makanya saya jelaskan, yang mulia tidak mau dengar kalau saya jelaskan. Katanya ada waktunya, makanya saya jelaskan sekarang yang mulia. Sesuai dengan apa yang Iya, saya jelaskan kan kejadian. Kalau kami tidak tanya, ibu jangan jelaskan dulu. Kami kan tanya apa ini loh, ibu kan sudah dapat surat dakwaan dari Pak Jaksa, toh sudah dibaca. Apa muatan apa inti dari perbuatan ibu yang dilakukan itu apa sehingga ibu menunjuk sebagai terdakwa di sini kan itu. Jadi kita bahas itu saja. Iya, makanya saya jelaskan. Kalau misalnya itu sudah ibu kok mengingkari, tidak merasa melakukan, atau misalnya tadi melakukan tapi saya tidak ingat berapa kalinya dan pernah di bagian mana ya sudah itu nanti akan menjadi
relevan sekali ya mulia. Kenapa terjadi pertengkaran? Karena saya sudah gugat cerai yang kedua kali waktu itu sudah tapi dia tidak mau. Ya. Sampai sekarang juga tidak mau cerai, kan aneh ya mulia. Tapi tidak mau cerai, tapi sekarang memperkarakan Karena mencintai. Kejadiannya sudah 3 tahun yang lalu, kenapa sekarang diangkat? Sangat aneh ya mulia. Itu Makanya saya jelaskan kepada yang nanti mulia akan kami untuk menjadi pertimbangan Ya, bagi yang mulia. ya nanti akan kami pertimbangkan ya. Intinya kita fokus dengan dakwaan dari penuntut umum begitu ya. Jadi nanti yang hal-hal yang lain monggo nanti silakan mau selesaikan dengan bagaimana, apa ibu mau mengajukan atau bagaimana ya silakan. Ya, yang penting ini kita fokus dengan dakwaan. Ini yang mulia. Saya ini hanya rakyat biasa. Suami saya anggota DPR yang mulia. Saya sudah lapor ke Polda Jatim, tidak dianggap yang mulia. Saya sudah lapor kejadian KDRT itu tahun 2021. Saya malah dites psikologis, Bukan rakyat biasa, dites dokter, Pak. psikiater, dites lagi lie detector. Apakah itu adil yang mulia? Ya, jadi begini ya. Ini kan kita sudah membahas apa yang ada dalam dakwaan, apa yang didakwakan sudah termasuk dari keterangan ibu, keterangan saksi yang lalu ya seperti itu. Jadi kita fokus di situ. Untuk selebihnya, nanti kalau ibu punya cerita sendiri apa yang melatar belakangi sehingga ibu melakukan seperti itu, nanti bisa disampaikan dalam pembelaan ya. Ada waktunya ya. Nanti kan Pak Jaksa menuntut, setelah Pak Jaksa menuntut kami berikan kesempatan itu untuk melakukan pembelaan. Boleh menceritakan apa yang jadi latar belakang dan itu akan dipertimbangkan. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Kalau untuk bukti-buktinya apa saya bisa berikan? Dituangkan dalam pembelaan. Dalam pembelaan saja gitu ya. Jadi ini masih ada yang mau ditanya? Cukup. Cukup ya, gitu ya. Saya guru. Sementara saat konfirmasi jaksa penuntut umum yaitu Galih, mengatakan sebenarnya perkara ini pernah direstorasi justice. Sayangnya pihak terdakwa menolak. Perkara Ujar ini Galih. apakah pernah di RJ, Pak? Pernah diupayakan RD. Siapa yang menolak? Menolak adalah pihak terdakwa. Pihak terdakwa. Berarti bukan pihak korban yang menolak ya, terdakwa ya. Baik. Oh. Usai sidang saat dikonfirmasi terdakwa enggan berkomentar, hanya bisa menjawab saya dilarang ngomong. Ini apa benar Pak Benyamin itu Bro? Iya. Iya. Siapa yang nggak boleh, Bu? Dari Surabaya Rahayu mewartakan.